Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisa simulasi pembangunan pada gerai Starbucks Buah Batu untuk memenuhi tugas besar simulasi komputer. Kami dari kelompok 4, oleh saya sendiri, Ananda Johan Nugraha. Selanjutnya ada Saya Rehan Rizky Mahadika. Selanjutnya ada Saya Yola Syadina Dewazi. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada konteks permasalahan. Kedua, ada sistem elemen. Elemen apa saja yang terkait dengan analisa kali ini. Lalu ketiga, ada verifikasi. Di sini kita melakukan uji apakah data yang kita gunakan itu sudah valid dan ataupun normal. Lalu keempat, ada perencanaan model eksperimen. Di sini kita akan merencanakan model apa saja yang cocok untuk pemodelan yang lebih efisien. Kelima adalah analisis output model eksperimen. Di sini kita akan menganalisis apakah model yang kita berikan alternatifnya bisa menghasilkan output yang optimal. Dan yang terakhir ada membandingkan dua sistem model eksperimen yang telah dibuat dan akan dipilih mana yang akan diambil. Yang pertama, kita masuk ke konteks permasalahan. Jadi, untuk deskripsi masalahnya itu, kita mengambil dari Starbucks di Bawah Batu, Bandung. Jadi, ini adalah merupakan kedai kopi, menjual berbagai jenis kopi seperti caramel macchiato, Asian chocolate, americano, dan lain-lain. Di sini proses bisnis yang ditawarkan dari antrian pelayanan kedai kopi ini dimulai dari datangnya konsumen dan berdiri menunggu untuk dilayani berdasarkan urutan kedatangan konsumen dan waktu lamanya pelayanan konsumen sebelumnya. Di sini ada permasalahannya yang terjadi pada Starbucks di Buah Batu Bandung ini adalah banyaknya antrian pada kasir yang menyebabkan ketidakseimbangan antara banyaknya antrian dengan jumlah kasir yang tersedia. Selanjutnya di sini ada stakeholder. Untuk problem owner sendiri ada unit manager. Terus untuk problem customer adalah konsumen dan pelayanan kasirnya tersebut. Untuk problem usernya adalah pelayanan pesanan. Dan untuk problem analisisnya oleh industrial engineer. Selanjutnya di sini ada 6 element of problem. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada decision maker, adalah yang menentukannya adalah unit manager. Lalu objektifnya, goalnya di sini adalah eliminasi jumlah antrian pelanggan yang tadinya menumpuk menjadi lebih sedikit penumpukannya. Lalu untuk ukuran kinerjanya adalah waktu pelanggan dalam antrian. Untuk selanjutnya, kriteria keputusan, minimasi panjang antrian pelanggan. Alternatif tindakan yang diambil adalah aturan terbaik dalam sisa antrian, menambah jumlah kasir. Dan untuk konteks masalahnya itu adalah banyaknya antrian pada kasir yang menyebabkan ketidakseimbangan antara banyaknya antrian dan jumlah kasir yang tersedia. Semua aspek yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi ukuran kinerja. Selanjutnya ada influence diagram. Di sini ada jumlah, bisa dilihat, ada jumlah kasir pemesanan dan jumlah kasir pelayanan dilambangkan dengan kotak, yaitu controllable unit. Selanjutnya masuk ke di bawahnya itu ada waktu kedatangan, yaitu sistem variabel, lalu dipengaruhi oleh uncontrollable-nya itu ada jumlah kedatangan pelanggan, dan waktu kedatangan pelanggan. Selanjutnya ada waktu mulai pemesanan, waktu pelayanan selesai, lalu masuk ke sistem variabel yaitu waktu pemesanan dan pelayanan, dan yang terakhir untuk waktu kedatangan dan waktu pemesanan dan pelayanan dari sistem variabel ini menghasilkan output yang dilambangkan dengan oval, yaitu minimasi waktu antrian. Selanjutnya di sini ada sistem elemen. Untuk struktur elemen tersendiri ada gerai Starbucks, kopi Starbucks, pesanan Starbucks. Selanjutnya ada operasional elemen. Di sini jadwal jam kerjanya adalah dari Senin hingga hari Minggu, jadi full day. Tapi untuk jam kerjanya dimulai dari pukul 7 hingga pukul 9 malam. Di sini ada routingnya. Entity yang masuk pertama adalah kerumunan pelanggan. Masuk ke lokasinya adalah area kedatangan pelanggan. Operasi yang dilakukan adalah kedatangan dari kerumunan pelanggan, dan outputnya pelanggan. Destination-nya adalah area antrian pemesanan. Selanjutnya, outputnya tadi pelanggan itu menjadi entity, masuk ke location, area antrian pemesanan, lalu dioperasikan, pelanggan menunggu untuk memesan, outputnya tetap pelanggan, destination-nya area pemesanan Starbucks. Nah, karena output masih pelanggan, entity-nya tetap pelanggan, lanjut ke location-nya itu adalah area pelayanan Starbucks. Di sini operasinya adalah membeli produk dan pesanan masuk untuk diproses, lalu menghasilkan output-nya yaitu pesanan Starbucks.
Dan output ini masuk ke destinasi. Ke destinasinya itu adalah area antrian pelayanan. Di sini pelanggan berada di lokasi area antrian pelayanan mendapatkan operasi terakhir, yaitu pelanggan mengambil pesanan dan meninggalkan toko. Outputnya adalah kopi Starbucks. Destinasinya adalah pelanggan keluar dari sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketiga itu ada verifikasi. Yang pertama itu identifikasi faktor yang mempengaruhi sistem. Nah, black box ini digunakan untuk mengidentifikasi sistem, di mana black box ini itu sendiri terdiri dari uncontrollable input dan controllable input. Berikut adalah black box dari antrian Starbucks di Buah Batu. Dari diagram black box ini, terdapat dua input yaitu uncontrollable input dan controllable input. Di mana uncontrollable input meliputi jumlah pelanggan yang datang, waktu antar kedatangan pelanggan, dan waktu pelayanan. Sedangkan controllable input adalah jumlah server, output yang didapat dari input adalah pelanggan yang terlayani. Next. Lanjut itu dalam pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini tuh menggunakan data numerikal, di mana data yang dikumpulkan adalah waktu kedatangan, waktu awal, dilayani, dan waktu selesai. Nah, berikut adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan di Starbucks Buah Batu, Bandung selama 1 jam, yaitu pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Next. Lanjut ke pengolahan data. Nah, di sini kita menggunakan tes independensi, di mana H0-nya itu waktu antar kedatangan pelanggan, waktu antrian, dan waktu pelayanan pelanggan bersifat acak. H1-nya itu waktu antar kedatangan pelanggan, waktu antrian, dan waktu pelayanan pelanggan tidak bersifat acak. Lalu taraf nyatanya itu 95%, daerah penolakannya itu FTS kecil dari 0,05, H0 ditolak, lalu uji statistikanya itu uji independensi, lalu hitung uji statistika menggunakan software IBM SPSS 23, dan kesimpulannya itu interval time terima H0 karena nilai yang didapatkan sebesar 0,504 kecil dari 0,05. Service time-nya itu terima H0 karena nilai yang didapatkan sebesar 0,577, di mana kecil dari 0,05. Quick time-nya itu terima H0 karena nilai yang didapatkan sebesar 0,08. Data inter-arrival time, service time, dan quick time bersifat acak, maka data yang diperoleh bersifat independensi. Next. Lanjut ke hasil pengolahan data menggunakan tes distribusi. Berikut adalah distribusi dari data yang diperoleh dan diolah menggunakan software Starfeed. Nah, pada hasil distribusi kedatangan pelanggan itu didapatkan bahwa distribusi waktu antar kedatangan pelanggan menggunakan distribusi normal, yaitu 140,133. Lalu pada hasil tes distribusi waktu pemesanan pelanggan didapat itu distribusi normal, yaitu 119,97,7. Lanjut di distribusi waktu pelayanan pelanggan, di mana didapat hasil distribusi uniform, yaitu 78,446. Next. Yaitu selanjutnya pengembangan model konseptual. Berikut deskripsi proses model konseptual. Next. Lanjut pengembangan masih di model konseptual, yaitu operation process chart. Berikut adalah operation process chart dari model simulasi kami.
Nah, OPC di atas ini merupakan urutan proses yang ada pada simulasi. Nah, proses pertama yaitu dari kedatangan pelanggan, kemudian pelanggan masuk ke dalam area antrian, lalu pelanggan memasuki server untuk melakukan pemesanan. Setelah selesai memesan, pelanggan keluar dari sistem. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan model eksperimen. Next. Nah, ini merupakan bentuk model simulasi existing yang telah kami buat menggunakan software FlexSim, di mana ada satu server antrian pemesanan, satu server pemesanan Starbucks, satu antrian pelayanan, dan satu pelayanan Starbucks. Next. Nah, selanjutnya kami membuat dua alternatif FlexSim. Nah, yang pertama ini kami menambahkan jumlah pelayanannya, sehingga ada 2 pelayanan supaya tidak terjadi penumpukan. Dan yang simulasi kedua ini kami menambahkan jam kerjanya. Next. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Yang pertama, verifikasi. Nah, ada banyak cara untuk memverifikasi model. Kami telah memutuskan untuk menggunakan metode perbandingan antara data yang kami kumpulkan dan animasi dalam model. Untuk melakukan ini, kita perlu mensimulasikan kondisi pengumpulan data yang serupa. Kami menjalankan model selama 1 hari kerja dan menganalisis dan membandingkan hasil simulasi. Nah, hasil dari verifikasi model simulasi yang telah dibuat adalah seperti yang ada pada tabel di atas, di gambar ini. Next. Nah, selanjutnya ada validasi. Nah, validasi ini dilakukan dengan membandingkan sistem nyata dengan model simulasi yang dibuat. Validasi model dilakukan dengan uji hipotesis terhadap rata-rata output dari simulasi dibandingkan dengan rata-rata output dari sistem nyata yang disimulasikan selama 15 hari, seperti tabel berikut ini. Dan selanjutnya kami mengecek normalitinya menggunakan IBM SPSS dan didapatkan hasil signifikannya yaitu lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan datanya itu normal. Nah, ini merupakan contoh simulasi antrian Starbucks kami menggunakan software FlexSim. Dan setelah itu kita akan melihat hasil run selama 12 hari. Seperti pada layar berikut. Nah, bisa dilihat terjadi penumpukan pada antrian pelayanan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 39 orang. Sedangkan ini merupakan layout dari alternatif 1, yaitu kita menambahkan pelayanan Starbucks menjadi 2 supaya tidak terjadi penumpukan. Dan setelah kita running, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat penumpukannya berkurang drastis, yaitu hanya tersisa 4 orang. Dan selanjutnya ini merupakan layout dari alternatif 2, yaitu kami menambahkan jam kerja yang tadinya tutup jam 9 menjadi jam 10 malam. Dan ini merupakan hasil running selama 12 harinya. Tetap terjadi penumpukan, tidak jauh berbeda dari existing. Selanjutnya ada analisis output model eksperimen. Nah, berikut ini output replication dari alternatif 1 dan alternatif 2. Di alternatif 1 setelah di-run selama 12 hari, didapatkan total outputnya yaitu 166 dan antrian pemesanannya 0 dan antrian pelayanannya 4. Sedangkan di alternatif 2, setelah di-run 12 hari, didapatkan hasil outputnya yaitu sebesar 153. Lalu antrian pemesanannya 0 dan antrian pelayanannya lebih banyak yaitu 42. Next. Nah, selanjutnya kami menghitung fulfillment. Nah, berikut ini merupakan seluruh tabel hasil perhitungan dari sheet Excel fulfillment disertai dengan analisisnya. Nah, setelah membuat alternatif 1 dan 2, terdapat perubahan pada output sebagai berikut. Pada alternatif 1, terdapat output
selama 12 hari dengan rata-rata output sebesar 5 orang, di mana rata-rata output alternatif 1 lebih besar dari rata-rata output real system. Lalu pada alternatif 2 terdapat output selama 12 hari dengan rata-rata output sebesar 4 orang, di mana rata-rata output alternatif 2 lebih kecil dari rata-rata output real system. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masalah unfulfillment dapat dipecahkan menggunakan alternatif 1 dan alternatif 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, yang keenam itu membandingkan dua sistem modal eksperimen. Next. Yang pertama itu normality test output alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, berikut merupakan hasil dari normality test output pada alternatif 1 dan alternatif 2 dengan menggunakan software IBM SPSS. Lanjut, itu ada hipotesis. Berikut tabel hipotesis. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan normality test pada IBM SPSS, data alternatif 1 dan 2 didapatkan hasil yaitu nilai signifikan untuk alternatif 1 adalah 0,068 dan nilai signifikan alternatif 2 adalah 0,153. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Next. Yaitu yang kedua itu ada comparative test menggunakan parity confidence interval. Berikut merupakan tabel dan analisis uji parity confidence interval antara output alternatif 1 dan 2. Nah, berdasarkan data yang didapatkan, hasilnya sebagai berikut. Rata-rata dari X1 kurang 2 itu sebesar 1,0833. Lalu standar deviasi itu sebesar 1,78, lalu half width-nya itu sebesar 1,132. Berdasarkan nilai half width, didapatkan hasil uji parity confidence interval sebagai berikut, di mana minus 0,0486 kecil dari mu 1 kurang 2 itu, di mana minus 0,0486 itu kecil dari dan besar dari mu 1 kurang 2 itu besar dari kecil dari 2,215 dikarenakan nilai 0 ada pada rentang minus 0,0486, maka dapat diambil keputusan untuk terima H0 dan tolak H1 dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data alternatif 1 dan alternatif 2. Next. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.